Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol. Jumpa lagi dengan bengkel kami Tukimin Speed Concept dari Bandung ya. Modifikasi Jupiter MX Bandung untuk Instagramnya. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan air radiator masuk ke ruang bakar. Jadi ketika ada kendala, kita harus menganalisa di mana permasalahannya. Di antaranya ada di yang ini, kita sekarang akan bahas. Oke. Mungkin untuk motor-motor yang standar jarang terjadi kasus air radiator masuk ke ruang bakar. Kalau bahasa gaulnya nyebrang. Oke, deal ya. Kita istilahkan bahasanya nyebrang. Oke, air radiator nyebrang. Untuk blok-blok standar atau motor-motor standar yang belum dimodifikasi itu jarang ditemukan permasalahan seperti itu. Mungkin kalau di motor-motor standar jarang ditemukan kasus nyebrang karena ukurannya semua sesuai, dari rasio kompresi, terus BBM yang dipakai, packing dan sebagainya. Paling kasus itu terjadi di motor standar jikalau dia tuh overheat ataupun minim perawatan. Biasanya si motor kurang perawatan, terjadi panas berlebih di motor. Nah, biasanya silinder kopnya atau silinder headnya melenting. Nah, tapi itu jarang sekali terjadi di motor standar. Oke, sekarang kita bahas untuk motor-motor yang sudah rubahan. Kali ini saya ada beberapa alat peraga. Di antaranya ada block set original dari MX King, 2 buah head MX King, ada packing blok atas MX King, dan ada packing tembaga 66 mm. Oke. Kita buka dulu untuk yang ini. Jadi berapa sih ketebalan ideal untuk permukaan yang harus terjepit atau kena pressure? Nah, kita ukur. Oke, mungkin kalian masih bertanya-tanya apa ini yang mau dibahas. Oke, jadi saya akan membahas ke permasalahannya dulu. Permasalahan nyebrangnya yaitu kendalanya ada di sini biasanya. Ini kan jalur air radiator dan di sini ada ruang bakar. Untuk memperjelas, saya akan membuka dulu ini packing 66. Biasanya ini terjadi di 63 mm ke atas. Rawan sekali ya. Oke. Ini ada pin duel atau boss block. Setiap daerah kadang beda-beda untuk bahasanya. Nah, ini patokan top center sama blok. Jadi mau tidak mau ini patokannya si blok sama blok itu ada di pin. Jadi pin ini wajib ada ya di setiap blok karena itu untuk menjaga topnya. Oke, saya lingkari nih untuk diameter 66 mm. Kita tandai pakai pensil. Ini dia hasilnya. Oke. Kelihatan ya, permasalahannya dia nggak sama rata. Nah, di sini kita bisa melihat
dengan kasat mata ini sebagian ada yang tebal, ini tebal, cukup tebal, ini juga cukup tebal. Nah di sini sangat tipis, di sini lumayan lah, lumayan ya, di sini lumayan. Nah kita coba ukur gapnya berapa. Ditemukan 2,7. Di sini kelihatan banget nih yang paling tipis. Dua mili, 9. Nah, dari sini bisa disimpulkan yang saya tandain ini, area sini itu mepet banget. Ini ruang bakar dan ini ruang radiator, ya, ruang radiator. Jadi di sini terlihat sangat sempit. Tadi ketemu di angka 2 mili, 5. Oke. Sedangkan di sini 2 mili, 7. Jadi ada kendala, memang ini istilahnya jalur ini nggak ada finishing dari produksinya. Jadi ketika produksi beda sama bagian intake, dia finishing kayak bagian ini, dia finishing buat lahar, dia finishing. Tapi untuk bagian lubang-lubang ini nggak dia finishing. Oke, karena kalau untuk standar atau 57 atau 54 itu udah cukup. Oke. Nah, di situ kendalanya. Sebelum ke pembahasan solusi, saya mau memberikan dulu perbandingan dari packing standar, atau di sini ada packing fiction ukurannya 57 mm. Kita bikin tanda dulu. Oke, ini tandanya yang warna hitam, barusan pakai pensil. Dia gapnya kita ukur 6,14. Oke. Nah, ini salah satu tips untuk melihat kualitas head setelah dibubut atau setelah melakukan bubut seating atau perubahan modifikasi di seating. Itu terlihat di jalur ininya dia sama rata ya jaraknya, jangan sampai pincang. Nah biasanya ada juga yang ditemukan dia tuh gede sebelah. Kalau di sini bilangnya kupu-kupu, kupu-kupu ininya atau squeeze pulpnya pincang, gede sebelah. Nah salah satu pembuatan yang bagus itu dia sama, jadi nggak pincang kiri kanannya. Oke. Nah di sini juga terlihat ada beberapa sudut untuk membantu proses pengabutan biar lebih sempurna ya. Oke, dari sini kita bisa simpulkan untuk idealnya permukaan yang bagus tuh yang ngepres atau buat packing tuh berapa.
Jadi kita bisa simpulkan dari sini, bisa kita yakinkan lagi dari blok ini. Ini bloknya standar. Kita ukur berapa sih ketebalan blok standar. Oke. Jadi saya simpulkan untuk idealnya permukaan daya press atau permukaan yang harus ada yang tersedia buat packing itu idealnya di 6 mm pembulatan aja ya. Soalnya tadi ada 6, berapa ya. Kita bulatkan jadi 6 mm. Oke, itu untuk sangat bagus. Tapi memang jarang sekali ditemukan permukaan seperti itu, makanya kita harus melakukan modifikasi. Oke. Jadi kebayang nih ketika kalian sudah ada head yang sudah dimodifikasi, udah klepnya besar, udah di coating polish dan sebagainya, tapi ketika dipasang kendalanya ada air radiator nyebrang ke ruang bakar. Oke, jadi dari analisa tadi sudah bisa disimpulkan, tinggal kita mengambil langkah untuk mengatasi permasalahannya. Biasanya kalau di sini kita melakukan penimbunan di area sini. Jadi ini kita tutup dulu, dilas. Setelah dilas, kita lakukan pemapasan atau diratakan. Nah, setelah diratakan, jadi anggap di sini sudah buta semua, tidak ada lubang. Nah, kita baru membuat lubang dengan patokan, dari patokan packing yang akan dipakai. Nah, kita ukurkan dulu seperti biasa pakai bos atau pakai pin. Nah, nanti kita bikin gambar seperti ini. Kasih lagi kasih tanda. Setelah dikasih tanda, nanti kita ukur dulu si packing ini berapa nih ketebalannya atau jaraknya, jarak pressnya. Nah, di sini ketemu 4 mm. Jadi kita melakukan pergeseran secara merata, nah yang nanti akan menghasilkan daya press sebesar atau selebar 4 mm. Nah, nanti biasanya kalau di sini menggunakan rotary table. Jadi nanti ada bracketnya. Nanti udah ketemu, kita selalu melakukan pergeseran sebesar 1 mili. Jadi nanti hasilnya di sini 5. Jadi ketika si packing di press ada meral, jadi itu masih berfungsi. Jadi kita mepetin keluar, ke arah luar, menjauh dari ruang bakar itu sebesar 1 mili. Oke. Jadi udah kebayang, nanti semuanya pasti hasilnya rata semua. Nah, nanti biasanya melakukan pencarian topnya dulu, terus bukan matabornya yang muter, tapi si bloknya yang muter pakai rotary table. Untuk jalurnya nanti disesuaikan dengan packing. Biasanya packing yang paling bagus itu ada 8 lubang atau 8 hole ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Itu salah satu kendala dan solusinya.
Oke, itu jadi untuk permasalahan beserta solusinya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa menjadi solusi. Oke, ketika ada permasalahan ini, kalian bisa melakukan solusinya seperti ini. Ini salah satu permasalahan. Sebenarnya permasalahannya sih banyak, cuman ini salah satunya ya. Biar videonya nggak terlalu panjang, jadi salah satu penyebab air radiator nyebrang itu permasalahannya di sini. Oke, kita coba rangkum untuk video kali ini. Video ini berisikan tentang berbagi ilmu buat kalian yang belum tahu. Kalau yang udah pinter, mohon maaf. Mudah-mudahan video ini nggak mengganggu kalian dan mudah-mudahan jadi video yang bermanfaat. Ini salah satu penyebab air radiator bocor itu atau air radiator nyebrang itu karena permukaan yang bisa menjepit packing itu sangat minim. Oke, yang kedua, berapa sih lebar ideal untuk menghindari kasus ini? Nah, tadi sudah kita buktikan idealnya ada di angkanya pembulatan di 6 mm. Oke. Poin yang ketiga, berapa sih minimum lebar atau ketebalan yang bisa kepres? Nah, tadi ada jawabannya minimal ada di angka 4 mm. Nah, untuk solusinya tadi saya rangkum kembali. Solusinya melakukan modifikasi di lubang air radiator, melakukan penimbunan atau dilas. Yang kedua, melakukan bikin atau menggeser jalur air radiator ulang disesuaikan dengan packing. Jangan lupa nanti digeser aja menjauh dari ruang bakar sebesar 1 mm. Jadi harapannya ketika packing itu dipres dia masih bisa meral, karena ada yang gelombangnya itu yang asalnya tadi saya ukur 4 mili, mudah-mudahan bisa jadi 5 atau 4,5 lah, udah mending. Jadi kalau kita kasih lebih ya mudah-mudahan bermanfaat, jadi daya presnya itu semakin lebar. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan jadi video yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol.